Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan beri label harga tinggi bagi klub yang berminat kepada Strahinja Pavlovic menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa di musim yang sulit ini, Diavolo justru melihat Pavlovic bersinar terang dengan performa mengesankan sepanjang musim ini. Selain menjadi bek yang garang, Pavlovic juga terkadang menjadi penyerang yang cukup tajam dengan koleksi 4 gol dan 1 assist. Main Serbia itu telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dibanding tahun lalu dalam hal konsistensi. Bahkan dia selalu menjadi andalan selama 90 menit. Penampilan mengesankan ini telah menarik minat dari klub besar dari luar negeri. Salah satunya adalah Manchester United, dan bahkan beberapa tim Arab Saudi juga telah antri untuknya. Namun sejauh ini, klub yang paling aktif dalam pengejarannya adalah Chelsea yang ingin melakukan ini revolusi pada musim panas. Rossoneri sendiri dilaporkan telah menetapkan harga sebesar 50 juta euro untuk mantan bek RB Salzburg itu, dan jelas ini akan menjadi keuntungan modal yang sangat signifikan bagi klub. Christopher Nkunku akan segera angkat kaki dari AC Milan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nkunku telah buka suara tentang masa depannya di San Siro setelah berdiskusi dengan agen Vini Zahavi. Selain itu, manajemen Milan juga telah menetapkan harga transfer untuk penyerang Prancis itu dengan melabelinya harga 40 juta euro dari klub yang berminat. Sekarang Fabrizio Romano berbicara dalam video di saluran YouTube miliknya. Dia menjelaskan situasi Nkunku yang semakin dekat menuju pintu keluar San Siro. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Christopher Nkunku tidak keluar dari jalur, tetapi akhirnya menyelesaikan kesepakatan untuk membawanya ke Milan dan telah membahas tentang masa depan kliennya dengan Rossoneri. Belum ada keputusan yang dibuat tentang kepergiannya karena Milan membutuhkannya untuk sisa musim ini, tetapi mereka tahu Rossoneri terbuka untuk transfer ini jika mereka menerima tawaran bagus. Pada bulan Januari, Milan telah membuka negosiasi untuknya dengan Fenerbahce yang sangat menginginkannya karena faktor direktur olahraga serta pelatih Domenico Tedesco. Rossoneri telah memberikan persetujuan, tetapi Nkunku memutuskan untuk tetap tinggal di Milanello dan memperjuangkan tempatnya. Diskusi sekarang telah terjadi antar pihak, dan tampaknya klub di Via Aldo Rossi terbuka untuk transfer dan sedang menunggu penawaran dengan Vini Zahavi menyadari bahwa solusi harus segera ditemukan untuk masa depan kliennya itu. Fenerbahce tidak lagi tertarik, terutama mengingat kepergian dari pelatih Tedesco. Ungkapnya. Giorgio Furlani sangat kesal dengan protes dan permintaan pengunduran dirinya dari kursi CEO AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa kali ini target dari para penggemar adalah Furlani yang menjabat sebagai CEO. Dia menjadi salah satu sosok yang paling sering disenggol saat ini. Furlani dilaporkan sangat kecewa dengan ketidakpercayaan yang terus tumbuh terhadapnya, dan bahkan semua pilihan yang dibuatnya terus mendapat sorotan. Campur tangan pada pasar transfer, komunikasi yang tidak jelas, dan pelarangan para penggemar melakukan aksi mereka di stadion sekarang telah dilimpahkan ke mantan karyawan Elliot itu. Hal ini diperburuk dengan si ular yang mampu mengamankan Scudetto meskipun mereka tidak pernah mampu mengalahkan Diavolo sekalipun musim ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa ada beberapa pihak dari Redbird mulai tidak puas dengan pekerjaan dari Furlani dan bahkan mendorong perubahan. Sambil menunggu apa yang akan terjadi, Furlani diklaim sangat kesal dengan protes tersebut. Meskipun mulai memperbaiki hubungan dengan Inghiltare dan Max Allegri, tetapi tampaknya dia mulai memikirkan masa depannya. Massimiliano Allegri mendapatkan kabar buruk menjelang dimulainya pertandingan AC Milan menjamu Atalanta menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Christian Pulisic tidak dalam kondisi terbaiknya dan tidak akan bermain melawan Atalanta karena dia merasakan ketidaknyamanan. Hal ini jelas membuat Rafael Leao menjadi orang terdepan yang akan menggantikan posisi penyerang Amerika Serikat itu di lini serang bersama Santiago Gimenez. Allegri sebenarnya telah memilih duet Pulisic dan Gimenez, di mana sang pelatih telah menguji duet mereka pada pelatihan 1 minggu terakhir. Di sisi lain, Gimenez telah kembali dari masalah pergelangan kakinya dan mencetak gol jelas akan sangat penting baginya karena sepanjang musim ini dia masih belum mampu mencetak satupun gol di Serie A. Cedera Pulisic telah mengubah segalanya dan membuat skenario yang dinilai aneh. Allegri selalu menganggap Leao dan Gimenez adalah striker dengan tipikal yang sama, sehingga hampir tidak mungkin melihat keduanya bermain bersama. Sejak awal musim, keduanya hanya bermain bersama sebanyak 2 kali dengan hasil imbang melawan Pisa dan Atalanta. AC Milan kembali menelan kekalahan ketiga secara berturut-turut setelah ditundukkan Atalanta tadi malam. Babak pertama dimulai, Milan kembali dikejutkan seperti pertandingan sebelumnya dengan Atalanta membuka skor lebih dulu melalui kaki Ederson pada menit ke-7. Bukannya ngotot untuk menyamakan kedudukan, permainan Milan justru tetap sama dengan bermain santai dan kehilangan Luka Modric benar-benar terasa untuk lini tengah tim. Diavolo mulai beberapa kali mendapatkan peluang dari aksi Rafael Leao, tetapi justru tim tamu yang mampu memperlebar jarak setelah Davide Zappacosta yang lepas dari pengawal
Milan berhasil mengelabui Mike Mignon. Skor berubah menjadi 0-2. Setelah itu Milan kembali melancarkan berbagai serangan, tetapi hasil tersebut bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Atalanta kembali menjauh setelah Giacomo Raspadori melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh Mike Mignon. Skor berubah menjadi 0-3. Massimiliano Allegri kemudian melakukan 3 pergantian dan perubahan formasi menjadi 4 back dengan harapan para pemain dapat bermain lebih kolektif. Keputusan sang pelatih cukup positif, tim bermain lebih baik dan bahkan mampu membalas dengan gol dari Strahinja Pavlovic pada menit ke-88. Kemudian Christopher Nkunku pada menit ke-90+4 mampu membuat selisih hanya menjadi 1 gol saja, namun skor 2-3 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan harus kembali menelan hasil minor dan turun ke posisi keempat klasemen sementara Serie A. Selain itu, poin Rossoneri sekarang sama dengan AS Roma dan berpeluang besar terlempar ke posisi 6 jika mereka kembali tidak mampu meraih poin penuh pada pertandingan berikutnya. Massimiliano Allegri pasang badan atas protes yang terjadi dan akui timnya mengalami momen yang sulit. Allegri diwawancarai DAZN setelah berakhirnya pertandingan dan dia memberikan pendapat tentang malam yang sulit bagi timnya. Berikut beberapa komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan Vibes. Tidak ada gunanya membicarakan apa yang terjadi sejauh ini karena kami tidak dapat mengubahnya, tetapi kami perlu fokus untuk melakukannya dengan baik pada minggu ini untuk mempersiapkan pertandingan lawan Genoa. Momen ini tidak terbayangkan dan kami harus menghadapinya dengan tanggung jawab besar. Genoa selalu melakukannya dengan baik di kandang mereka, jadi kami harus mempersiapkan diri dan mencoba untuk mengamankan kemenangan ini, hal yang hilang dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini bukan masalah individu, Leo memiliki beberapa peluang besar tetapi dia tidak mampu memaksimalkannya. Dia tidak akan tersedia melawan Genoa, tetapi kami harus berusaha untuk menang. Bukan kami memutuskan, kami akan memainkan 2 pertandingan terakhir pada saat yang sama. Kami perlu mencoba untuk memenangkan 1 pertandingan dan kemudian memikirkan yang terakhir. Ketika hasil buruk, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas tim dari orang-orang yang telah memberikan segalanya. Saat ini tidak perlu mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan berulang kali bahwa Liga Champions tidak sepenuhnya aman, ungkapnya. Iglitare angkat suara setelah kekalahan dari Atalanta di San Siro dan dia menyarankan para pemain melakukan retiro. Hari diwawancarai oleh DAZN sebelum dan setelah pertandingan, di mana direktur olahraga Milan itu memberikan beberapa komentar terkait permasalahan yang terjadi di tubuh AC Milan. Berikut beberapa komentar yang disampaikan melalui Milan News. Melihat beberapa pertandingan terakhir, kami tidak memiliki fokus yang benar. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Semua orang harus bertanggung jawab. Para penggemar pantas mendapatkan tim yang berbeda. Satu-satunya hal yang baik saat ini adalah kita harus memiliki target di tangan. Mari kita anggap apa yang terjadi dalam setengah jam terakhir sebagai hasil positif. Para penggemar memiliki hak untuk protes. Pendapat mereka sangat penting. Saat ini saya melihat lebih banyak masalah mental. Tim tidak damai, mereka kehilangan ketenangan. Itulah yang kami alami dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi ada juga fakta bahwa sejak kami keluar dari perburuan tempat pertama, kesenjangan yang kami miliki membuat masalah lainnya. Penting untuk tetap berkepala dingin sekarang. Kami perlu melakukannya dengan cara yang benar. Mungkin dengan pergi ke retiro bersama beberapa hari ke depan untuk menganalisis semua yang kami butuhkan untuk mencapai apa yang kami inginkan, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Corvaso Milano telah menerbitkan pernyataan di fanzine mereka dengan mengecam manajemen AC Milan saat ini. Polres garis keras Rossoneri telah menerbitkan tulisan panjang lebar di fanzine, di mana mereka baru-baru ini mendistribusikannya di luar San Siro oleh Corvaso Milano. Berikut beberapa isi dari tulisan tersebut disampaikan melalui Milan News. 84 tahun yang lalu, kami merayakan salah satu Scudetto terhebat dalam sejarah AC Milan. Kejuaraan yang dimenangkan sambil mengagumi semua yang ada di atas lapangan sehingga membuat tim ini sukses bahkan ketika kami bukan favorit di atas kertas. Keberanian, ketabahan, persatuan, keinginan untuk menang, kekuatan tim dan dukungan luar biasa dari basis penggemar yang mampu mengubah darah menjadi api. Konsentrasi sejati Milanisme yang memberi semua penggemar Rossoneri kemenangan yang tidak terlupakan. Dan hari ini, 4 tahun kemudian, di mana kita sekarang? Tim juara itu hanya membutuhkan beberapa pemain besar demi mencapai prestasi lebih lanjut, tetapi semuanya dibongkar oleh manajemen yang sama sekali tidak kompeten yang dipimpin oleh Giorgio Furlani, yang dengan keras kepala tetap berdiri di atas reruntuhan kegagalan olahraganya yang jelas dapat dilihat oleh semua orang. Giorgio Furlani di puncak pimpinan 2 pemilik yang terlibat secara efektif telah melenyapkan tim juara itu dan manajemen yang telah dibangun. Dia menghancurkan semua kebaikan yang telah dicapai hingga saat ini. Dan kami tidak hanya berbicara tentang hasil olahraga, karena cinta kami jauh melampaui kemenangan. Kami mengacu pada fakta bahwa setelah satu periode anonim, para penggemar terorganisir berhasil menciptakan chemistry yang unik, mengembangkan fondasi semua Milanisme dengan segala sesuatu yang dapat diartikan oleh AC Milan sebagai para penggemarnya. Tulisnya. Karena masih sangat panjang, mimin stop di sini aja ya. Intinya para penggemar minta perubahan besar dan salah satunya pengunduran diri dari Giorgio Furlani dari peran CEO AC Milan karena dianggap telah gagal dan lebih buruknya telah menghancurkan apa yang telah dibangun manajemen sebelumnya.
Iglitare menegaskan keyakinannya bahwa Luka Modric akan bertahan satu musim lagi di AC Milan. Hari diwawancarai oleh Dazan sebelum dimulainya kick-off babak pertama di San Siro dan menjawab pertanyaan tentang sejumlah topik. Berikut beberapa komentar Direktur Olahraga Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Ketidakhadiran Modric di atas lapangan sangat penting bagi tim, tetapi kehadirannya berdampak sangat besar. Setiap hari, dari pagi hingga malam, dia bersama tim. Dan sekarang di ruang ganti, dia mencoba menyemangati mereka. Dia adalah sosok penting bagi tim ini. Saya yakin bahwa Luka akan melanjutkan perjalanannya bersama Milan musim depan. Penggemar benar untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang penting kami semua bersatu, terutama pada saat ini. Sangat penting untuk menyelesaikan perjalanan yang kami mulai musim ini. Kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita buat di masa lalu. Liga Champions sangat penting untuk seluruh aspek baik itu tim, penggemar, dan sejarah klub ini. Kami memiliki musim yang hebat. Dalam 6 minggu terakhir kami tersandung dan melambat, tapi kami memiliki target di tangan kami, ungkapnya.